Halo semuanya, kembali lagi di Hello Math. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai persamaan kuadrat. Sebelum itu, yuk kenal lebih dalam lagi dengan persamaan kuadrat itu. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Adapun bentuk utama persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. A X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di sini terlihat, di sini pangkat tertingginya adalah 2. Ini pangkat 1, dan ini pangkat 0. Jadi, pangkat tertinggi pada persamaan ini adalah 2. Jadi, persamaan ini disebut dengan persamaan kuadrat. Dengan keterangan, A, B adalah koefisien dengan A tidak sama dengan 0, X adalah variabel, dan C adalah konstanta. Kemudian ada jenis-jenis persamaan kuadrat, dibagi menjadi 4, yaitu persamaan kuadrat biasa adalah persamaan kuadrat yang nilai A sama dengan 1. Berikut ini contohnya, X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Di sini bentuk persamaannya tadi kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi di sini nilai A-nya adalah 1. Nah, kalau misal nilai A-nya 1, jadi tidak perlu ditulis. Kalau kayak gini berarti udah termasuk A-nya itu sama dengan 1. 1X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Kemudian yang kedua ada persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat murni adalah persamaan kuadrat yang nilai B sama dengan 0. Berikut ini contohnya. X kuadrat plus 2 sama dengan 0. Nilai B adalah nilai yang ini. Dengan X-nya itu harusnya pangkatnya itu 1, tapi di sini kan enggak. Di sini kan nilai B-nya 0. Karena nilai B-nya 0, jadi enggak perlu ditulis ini. Enggak perlu ditulis 0x. Cukup X kuadrat plus 2 plus sama dengan 0. Atau cukup nilai A dan nilai C-nya aja. Kemudian ada persamaan kuadrat tak lengkap. Persamaan kuadrat tak lengkap adalah persamaan kuadrat yang nilai C sama dengan 0. Nah, di sini juga sama. Kalau nilai C-nya 0, nggak usah ditulis 0. Cukup gini aja. Jadi, persamaannya hanya ada persamaan A dan B saja, yaitu X kuadrat plus 3X sama dengan 0. Yang terakhir ada persamaan kuadrat rasional. Persamaan kuadrat rasional adalah persamaan kuadrat yang nilai koefisien dan konstantanya berupa bilangan rasional. Berikut ini contohnya. 4x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan belajar cara menentukan akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat merupakan salah satu faktor penting yang harus bisa kamu temukan dalam penyelesaian persamaan kuadrat. Ada beberapa cara yang bisa kamu gunakan untuk mencari akar pada persamaan kuadrat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama dengan cara faktorisasi adalah penjumlahan suku aljabar menjadi bentuk perkalian faktornya. Jika kamu melakukan faktorisasi persamaan kuadrat, artinya kamu membuat perkalian dua buah persamaan linear. Tadi kan bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan B itu hasil penjumlahan antara suku ke-1 dan ke-2. Nah, di sini. Nanti jadi bentuk umum ini, nilai B ini tuh hasil penjumlahan antara suku ke-1 dari suku ini dan suku kedua ini. Kemudian C adalah hasil perkalian antara suku ke-1 dan keduanya. Nilai C ini nanti adalah hasil perkalian antara suku ke-1 dan suku kedua. Perhatikan contoh berikut. Bentuk persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Bentuk faktorisasi dari
persamaan kuadrat tersebut adalah X plus 3 dan X plus 2 sama dengan 0 adalah dengan X-nya sama dengan min 3 atau X-nya sama dengan min 2. Nah, coba kita lihat di sini. Kita buat dua ini dulu, kurung, ini dan ini. Kemudian kita lihat di sini. Jadi kan B adalah hasil penjumlahan antara suku ke-1 dan kedua. B, 5. 5 itu hasil penjumlahan antara suku ke-1 dan kedua. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Sama bukan? Nah, di sini 5 itu kita taruh di B. Kemudian C adalah hasil perkalian antara suku ke-1 dan kedua. Kita lihat nilai C-nya di sini 6. Nah, dengan ini 3 dikali 2 adalah 6. Di sini sama. Jadi, dengan akarnya adalah X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 2. Dari mana? Kita misalkan di sini X plus 3 sama dengan 0. Jadi, X sama dengan min 3. Dan sama juga untuk X plus 2. Sini apakah paham? Oh ya, sebentar. Perlu dijelasin juga. Nah, dari mana ini 6? Dari mana kita dapat ini 3 dan 2? Kita lihat di sini. Nilai C-nya itu 6. 6 itu kan ada kemungkinan bisa 1 dikali 6, atau 2 dikali 3, atau 3 dikali 2, dan seterusnya. Ada. Jadi kita tuh perlu coba itu. Di sini kita coba yang 3 dikali 2, benar kan 6. Terus kita coba untuk membuktikan kalau B itu hasil penjumlahan antara suku ke-1 dan kedua dengan menjumlahkan ini. Berarti 3 ditambah 2, 5, benar. Ya di situ. Lanjut untuk contoh selanjutnya. Bentuk persamaan kuadrat X kuadrat min 9 sama dengan 0. Bentuk faktorisasinya adalah X min 3 dan X plus 3 sama dengan 0. Jadi akarnya X sama dengan 3 dan X sama dengan min 3. Di sini ketika nilai C-nya 0. Nilai C-nya 9. 9 itu kita bisa 3 dan min 3 dan 3 atau min 3 dan 3 dan lain sebagainya. Nah, ini min 9. Kita coba di sini kita masukkan min 3 dan 3. Min 3 dikali 3, 9 bukan min 9 sama. Kemudian, berarti kan di sini nilai B-nya 0. Min 3 ditambah 3, 0. Jadi terbukti bahwa ini benar. Untuk cara yang kedua, kita melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Bisa kita jabarkan menjadi seperti berikut. X plus P kuadrat sama dengan Q. Bentuknya seperti ini. Perhatikan contoh berikut. Bentuk persamaan kuadrat X kuadrat plus 8X plus 6 sama dengan 0. Jadi X kuadrat plus 8X plus 6 sama dengan 0. Kita ubah bentuk ini. Sudah sama dengan min 6. Kemudian X kuadrat plus 8X plus 16 sama dengan min 6 plus 16. Jadi ini tuh diubah ke sini jadinya X plus 4 kuadrat sama dengan 10. Ini kan sama ajanya, berarti kan X kuadrat plus di sini 4 kuadrat itu berarti 8 kan. Sama dengan 10 pula. Jadi X plus 4 kurang lebih akar dari 10. Berarti X-nya itu sama dengan akar 10 min 4 atau X sama dengan min akar 10 min 4. Tapi lebih mudah sepertinya pakai menggunakan cara yang pertama tadi, faktorisasi. Kemudian untuk cara yang ketiga, menggunakan rumus ABC. Adapun persamaan rumus ABC adalah sebagai berikut dengan X 1,2 sama dengan min B plus min
akar B kuadrat min 4AC per 2A. Perhatikan contoh berikut. Tentukan akar persamaan X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Diketahui dengan A-nya itu 1, B-nya itu min 4, dan C-nya itu min 5. Kita substitusikan nilai A, B, dan C ke persamaan ABC. Jadi didapatkan min 4 plus akar B-nya min 4 kuadrat min 4 hanya 1, C-nya min 5 per 2 dikali A itu 1. Didapatkan 4 plus akar 36 per 2. Didapatkan 4 ditambah akar 36 itu 6. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian untuk yang negatif kita dapatkan min 1. Jadi akar persamaan X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0 adalah X sama dengan 5 dan atau X sama dengan min 1. Selanjutnya, untuk jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Sebelum membahas tentang jenis akar persamaan kuadrat, kamu akan dikenalkan terlebih dahulu dengan istilah diskriminan. Nah, apa itu diskriminan? Diskriminan atau biasa dilambangkan dengan D adalah hubungan antara koefisien yang menentukan besar dan jenis akar persamaan kuadrat. Pada pembahasan sebelumnya, kita kan sudah mengenal rumus ABC dengan tadi rumusnya adalah ini. Nah, dari persamaan ini tuh besaran yang dimaksud diskriminan adalah ini, B kuadrat min 4AC. Dengan demikian, persamaan rumus ABC menjadi seperti berikut. Dengan X12 sama dengan min B plus min akar D per 2A. Nah, jenis persamaan kuadrat ternyata bergantung pada nilai dari determinannya atau nilai D-nya. Berikut ini penjelasannya. Jika nilai D-nya itu lebih dari 0, maka persamaan kuadrat akan memiliki dua akar real yang tidak sama besar dengan X1 tidak sama dengan X2. Jika nilai D-nya sama dengan 0, maka suatu persamaan kuadrat akan memiliki dua akar real dan kembar. Nah, jika nilai D-nya itu kurang dari 0, maka suatu persamaan kuadrat tidak memiliki akar real atau akarnya itu imajiner. Jika persamaan kuadrat ditulis dalam bentuk grafik, akan muncul grafik parabola seperti bentuk lintasan bola yang ditendang dengan kemiringan tertentu. Nah, biar kalian makin paham, yuk simak contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, berapakah akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 9X plus 18 sama dengan 0? Biasanya ingat, kalau konstantanya itu 18 bisa dibentuk oleh hasil perkalian 6 dan 3. Nah, jadi penjumlahan antara 6 dan 3 menghasilkan 9. Betul bukan? Sebagai nilai B. Dengan demikian berlaku untuk faktornya adalah ini. Jadi akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 9X plus 18 sama dengan 0 adalah min 6 atau min 3. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan jenis akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 6X plus 64 sama dengan 0. Nah, kita harus mencari nilai determinannya. X kuadrat min 64 sama dengan 0. Dengan, kurang di sini ya, X kuadrat plus, harusnya di sini masih kurang plus. Sebentar, udah mau dibaca. Sini aja, X kuadrat plus 16 X min 64. Dengan A-nya itu 1, B-nya itu 16, dan C-nya adalah 64. Jadi nilai D-nya tadi kan rumusnya itu yang B kuadrat min 4AC per 2A harusnya. Di sini nilai kuadrat min 4AC.
Didapatkan, kita substitusi sini, didapatkan 256 min 256. Jadi didapatkan 0. Oleh karena nilai D sama dengan 0, maka persamaan X kuadrat plus 16X plus 6, mohon maaf, oh ya harusnya plus ya di sini. Jadi di sini plus, maaf banyak yang salah. Ini plusnya. Plus 64 adalah 0, memiliki dua akar yang kembar atau sama dan real. Itu contoh soal yang ketiga. Tentukan akar persamaan X kuadrat min 8X plus 7 sama dengan 0 menggunakan rumus ABC. Diketahui A-nya itu 2 dengan B-nya itu min 8 dan C-nya itu 7. Kita substitusikan nilai A, B, C ke persamaan yang rumus ABC. Jadi didapatkan, kita substitusi aja ke sini. Jadi didapat akar persamaan 2X kuadrat min 8X plus 7 sama dengan 0 adalah 4,5 atau min 1,5. Sudah sekian materi pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.